Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Mantul Hasanah, NPM 171203993. Hari ini saya akan memaparkan rintisan usaha saya. Nama usaha Bimbingan Belajar Pondok Belajar. Yang pertama, latar belakang produk atau jasa. Bimbel atau bimbingan belajar menempati posisi penting dalam kemajuan prestasi belajar anak. Hal ini dilihat dari proses pembelajaran yang dilakukan, yaitu melaksanakan proses pembelajaran setelah anak berada di lingkungan tempat tinggal mereka, dan materi yang dibahas cenderung mengulang atau bahkan mempelajari materi yang akan diajarkan di sekolah, sehingga membuat anak lebih siap dalam menerima materi yang akan diajarkan guru di lingkungan sekolah. Apalagi mengingat dengan kondisi sekarang, pembelajaran daring yang dilakukan di rumah menjadikan kurangnya pemahaman anak-anak. Bimbingan belajar ini mengkhususkan kepada anak untuk belajar berhitung, menulis, dan membaca. Karena bimbel memiliki peran penting bagi anak supaya lebih mudah untuk menguasai materi dan mempelajarinya, maka tidak jarang bermunculan lembaga pendidikan di lingkungan pedesaan maupun perkotaan yang masing-masing lembaga pendidikan tersebut menggunakan cara dan teknik yang berbeda-beda. Yang kedua, ada deskripsi produk atau jasa. Nama pemilik usaha saya sendiri, Tika Matul Hasanah. Nama usaha Bimbingan Belajar Pondok Belajar. Alamat usaha, Jalan Haji Hasyim nomor 29, Desa Banjarsari RT 06 RW 02, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Bimbel Pondok Belajar ini merupakan salah satu usaha jasa dalam bidang pendidikan dan salah satu tempat untuk anak belajar secara privat maupun kelompok tingkat SD atau MI. Bimbingan ini dilakukan secara offline, namun tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan kondisi sekarang. Program yang ditawarkan yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Untuk kegiatan usaha di bidang jasa bimbingan pondok belajar dilaksanakan 1 minggu 2 kali, yaitu pada hari Rabu pukul 13.00 sampai 14.30 dan hari Sabtu pukul 8.30 sampai jam 10. Untuk yang ketiga, keterbaruan produk atau jasa. Keterbaruan produk atau jasa sangat beragam, dimulai dari keterbaruan teknologi, pengetahuan, dan inovasi-inovasi dalam belajar mengajar, seperti menggunakan video pembelajaran. Yang keempat, kegunaan produk atau jasa. Kegunaan usaha jasa ini adalah untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam belajar menghitung, menulis, dan membaca. Tujuannya agar anak-anak lebih siap untuk menerima pembelajaran di lingkungan sekolah nantinya. Yang kelima, pengembangan produk atau jasa. Yang pertama, ada visi dan tujuan produk sebagai sarana bagi orang tua yang mengalami kesulitan bagi anak-anaknya dalam proses belajar online atau daring sesuai dengan kondisi sekarang, serta sebagai solusi untuk anak-anak agar lebih siap menerima materi. Yang kedua, penemuan masalah pengguna, antara lain pemberian tugas yang terus-menerus, keterbatasan waktu, maupun pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua, rendahnya pemahaman materi bagi anak, dan anak-anak lebih senang bermain. Yang ketiga, ada feedback pengguna. Feedback yang diperoleh yaitu kemudahan dalam pemahaman materi pelajaran, pendampingan pengerjaan PR atau tugas, serta fleksibilitas bimbingan belajar. Yang keenam, bisnis model kanvas. Pertama, ada segmentasi konsumen. Pembagian konsumen berdasarkan cakupan sekitar lokasi bimbingan belajar. Yang kedua, ada proposisi nilai konsumen. Keunggulan bimbel ini dapat dilakukan secara privat maupun kelompok kecil dengan waktu yang fleksibel. Yang ketiga, ada saluran. Cara mendapatkan customer dengan datang langsung sebagai guru privat maupun bimbingan belajar di rumah dengan membentuk kelompok belajar kecil terdiri dari 3-6 anak dan mempromosikan bimbel ini melalui sosial media. Yang keempat, sumber pendapatan. Tarif sekali pertemuan per anak 35 per 30 menit untuk kelompok. Yang kedua, ada tarif
sekali pertemuan per anak 40/30 menit untuk kelas privat. Yang kelima ada sumber daya. Klasifikasi rekrutmen pengajar yaitu mahasiswa atau non-mahasiswa segala jurusan yang dapat memahami materi anak SD dari kelas 1 hingga kelas 6. Yang keenam ada hubungan konsumen. Bagi konsumen tetap lebih dari 2 semester akan diberikan 1 buku tulis dan 1 ballpoint sebagai hadiah. Yang ketujuh ada aktivitas yang dijalankan, yaitu pelaksanaan bimbel sesuai dengan kesepakatan. Di luar aktivitas bimbel, pengajar mempersiapkan latihan soal dan penguasaan materi serta diskusi tentang masalah yang dihadapi. Yang kedelapan, kerjasama. Partner atau pengajar yaitu teman yang dapat menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Yang kesembilan ada struktur biaya. Modal yang dibutuhkan yang pertama brosur sebesar 24.000, papan tulis 70.000, meja belajar 100.000, spidol 16.000, penghapus papan tulis 10.000. Jika ditotal semuanya ada 220. Yang selanjutnya ada target pasar. Target pasar yang menjadi sasaran saya adalah anak-anak yang masih menempuh pendidikan formal seperti SD atau MI. Harapan saya dengan adanya bimbel ini dapat membantu para orang tua yang memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan untuk mengawasi anak dalam belajar serta membantu guru agar anak-anak dalam lingkungan sekolah, terutama di kelas, dapat memahami materi dan lebih siap untuk menerima pembelajaran. Yang selanjutnya ada penetapan biaya produksi dan harga jual produk atau jasa. Untuk menjalankan usaha ini, pada awalan saya membutuhkan beberapa alat atau peralatan penunjang belajar mengajar seperti berikut ini, yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, omset atau pendapatan. Pendapatan yang dihasilkan sesuai dengan jumlah peserta didik yang mengikuti bimbingan belajar ini. Jadi semakin banyak peserta didik yang mengikuti, maka semakin banyak pendapatan yang dihasilkan. Untuk harga jual jasa, yang pertama, untuk kelas kelompok, tarif sekali pertemuan per anak yaitu 35.000. Yang kedua, untuk kelas privat, tarif sekali pertemuan per anak 40.000. Selanjutnya, rencana pemasaran produk. Rencananya yaitu melalui periklanan. Digunakan dengan cara menawarkan jasa bimbingan belajar di situs internet, baik dengan website maupun media sosial. Karena untuk zaman modern seperti sekarang, semua kalangan telah terhubung secara aktif dengan internet. Selain itu juga akan digunakan metode penyebaran brosur di perumahan-perumahan sekitar agar para orang tua mengetahui keberadaan pondok belajar sebagai salah satu bimbingan belajar yang diperlukan anaknya. Sekian, terima kasih atas pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.